Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar khususnya dan kepada seluruh umat manusia alam semesta beserta isinya. Semoga kita semua selalu mempunyai jiwa-jiwa pandai bersyukur, banyak bersyukur dalam keadaan kondisi apapun, banyak-banyak mohon pengampunan, ya, banyak-banyak kita mencari pengetahuan, terutama pengetahuan yang mengarahkan kita semakin lebih dekat pada Tuhan, dan juga banyak-banyak mendoakan leluhur. Karena selama ini kalau masalah bersyukur kan yang pada umumnya kan bersyukur dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Guru Ratu mengajarkan kalian sekarang untuk menyempurnakan masalah syukur itu jangan pilih-pilih. Karena segala sesuatu pemberian Tuhan apapun itu bentuknya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah suatu hal yang baik. Cuman karena kita manusia terbatas kan tidak paham, tidak mengerti maksud dan tujuan di balik sesuatu yang tidak baik, yang buruk mungkin menurut kita sebagai manusia. Karena semua itu kan ada hikmahnya, ada intinya, ada tujuannya. Untuk itulah agar kita dalam hidup ini banyak bisa tahu rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia ketuhanan. Tentunya hanya dengan cara lebih banyak kita berdoa, bersembahyang, banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak kita menempuh ilmu pengetahuan pendidikan kerohanian. Pasti bahasa sesenggai raga yang di beraga kewah, beraga berada masalah, raga mahre, anggut-anggut iraga sibuk ya nyembah doa, bersembahyang, berdoa, marah kamu main ngalih tutur. Kadang-kadang itu belum tentu menemukan jalan yang benar dan tepat. Kalau kita dalam hidup selalu berpikir seperti itu. Karena kita hidup di dunia ini tidak tahu apa yang akan terjadi, baik kepada diri kita, dan keluarga kita, kiri kanan kita saling cintai, lingkungan, dan dimanapun kita berada kita kan tidak tahu. Untuk itulah marilah kita tinggalkan untuk belajar mendalami ilmu pengetahuan ketuhanan, jangan pilih-pilih waktu. Wah yang keratune itu cuma tutur-tuturnya bakat, apalagi kamu on baru ada jumlah penulisan banyak, ada enakan lagi happy jalan-jalan. Wah kamu best jauh artinya kiap. Wah ngalih ratu panggil pas libur mari aja, yang pas malam yang diraga waktu istirahat yang ada. Kalau itu udah punya pemikiran peminah kita seperti itu, sulitlah kita menemui namanya kerahayuan. Coba kita teliti banyak kejadian selama ini yang manusia kan bisa meneliti. Kalau Tuhan sudah mau mencabut apa yang kita miliki, nyawa kita, harta benda kita, apapun yang kita miliki, kan semuanya pada saat manusia lengah, jam-jam kita tidur nyenyak, tiba-tiba ada gempa, jam-jam kita tidur ada yang mencongkel barang kita, mengambil barang kita, jam-jam kita lengah, kadang-kadang kan ya ada sesuatu maut menimpa kita. Artinya karena selama ini manusia ngelewe, kurang ajak, kurang terpti, kurang disiplin untuk kita mempergunakan waktu yang begitu banyak, yang begitu panjang dari pagi sampai malam sampai paginya kita hanya sibuk untuk mencari hal bersifat lahiriah saja. Kali pipis, kali gael, kan merasa diri ada masalah, berusaha mencari solusi. Ya memang itu semuanya kan kita punya hak, tujuan kita ke semua pasti begitu positif. Tapi ingat, luangkan waktu kita untuk urusan ke Tuhan. Ya. Sehingga dalam aku membakti sembahyang ke tempat ibadah, tempat suci, ya minimal kita berdoa. Nah, tapi ingat kita jangan hanya berdoa saja, kita harus juga imbangi dengan perbuatan. Rugi kita hanya menjatuh berdoa saja, apalagi doa kita kebanyakan menunas. Belajarlah kita berdoa untuk mendoakan orang lain. Berbanyak kita berkarma baik agar kita punya pahala. Kalau raga berdoa menunas saja, mereka kapal berbuat kebaikan, kan sama saja kita untuk yang kita petik itu kan sedikit atau mungkin kebanyakan utang jadinya. Jadi banyak persoalan hidup, masalah hidup itu sakit, mungkin ya ekonomi, sakit fisik, sakit rohani, sakit fisik, sakit niskala, sakit gaib, sakit lahiriah, sakit karena belum dapat pekerjaan, sakit karena jodoh, belum dapat jodoh, sakit karena ya kita ada banyak masalah, itu sakit juga namanya. Kalau kita dalam hidup banyak menemui kesakitan dalam segala hal, itu pertanda kita itu diingatkan oleh Tuhan. Jangan justru kita sudah banyak diberikan sakit, diberikan peringatan, ujian, cobaan, pemantapan, hukuman, bahkan kita justru menjadi-jadi. Ya, apalagi kalian sudah seorang spiritual, banyak-banyaklah kita bermeditasi, bersemedi secara hukum lahiriah, secara spiritual, kebatinan atau religius, mungkin harus meluangkan waktu
dengan tarik napas membayangkan sesuatu, ya mungkin dia diiringi alunan musik atau air gemericik biar tenang, kan begitu. Tapi kalau meditasi berhubungan kepada Tuhan secara spiritual ketuhanan, tidak perlu dengan sarana itu. Karena bagaimanapun Tuhan itu kan 24 jam selalu ada dalam jiwa kita selama kita masih hidup, dan di alam semesta ini beliau ada. Kita selalu bisa berhubungan atau bermeditasi dengan beliau dengan cara apapun. Dengan cara apapun, dengan dalam keadaan di situasi kondisi apapun, kita bisa. Makanya kalian pada saat mau melakukan aktivitas apapun, kalian berusaha menghubungkan diri pada Tuhan, itu namanya sudah meditasi. Secara tidak langsung kita sudah terlalu meditasi. Kan meditasi atau yoga semedi, atau kita hanya kita mengambil suatu sila atau mungkin bentuk japa atau bentuk ya gerakan dengan atur napas, ya heningkan perasaan jiwa, bayangkan sesuatu, tarik napas, keluarkan sesuatu yang mungkin dianggap itu suatu buang energi, kan itu salah satu selama ini umum begitu. Ada musik yang mungkin membuat jiwa kita tenang. Tapi kalau spiritual ketuhanan yang berserah diri, kita lewati, kita sudah menjalankan semedi meditasi dengan artinya kita di setiap kita ingat, kita berusaha berhubungan diri pada Tuhan. Itu udah lebih daripada meditasi. Karena sejati Tuhan itu ada di mana-mana, ada di dalam jiwa kita, ada dalam jiwa raga kita. Agar kita selalu yakin kalau kita tidak ada beliau, mana bisa hidup, mana bisa ratu ngeraos kadiniki. Ya, banyak orang kena penyakit segala macam bisa itu karena jangan pernah menyalahkan siapapun. Makanya kita banyak-banyak ngacepang leluhur. Kalau kita leluhur banyak acepang dengan mendoakan, jangan tunasin leluhur, tidak boleh kita mintain. Yang benar doakan leluhur agar mereka diampuni dosa-dosanya di sana, semoga mendapat yang tempat yang layak sesuai dengan karma waktu dia mau urip atau hidup. Doakan dia semoga mendapat tempat. Biar kita doa kita di dunia biar disambungkan ke atas. Karena leluhur bisa nyakitin kita. Kalau kita tidak pernah mendoakan, apalagi leluhur di sana masih banyak utangnya, yang akhirnya kita tidak bisa mendoakan, kita yang disakitin. Makanya banyak mendoakan leluhur. Oke, agar kita rahayu di dunia ini sampai kita berbuat kebaikan. Oke, hidup jaya merdeka rahayu.